Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Ferry Dunia Tani. Kali ini kita tidak bercerita tentang kopi, tetapi kita bercerita tentang kepercayaan masyarakat terhadap Ferry Dunia Tani. Dari kepercayaan itulah saya diberi kepercayaan juga oleh Google untuk mendapatkan Google AdSense. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salah satu kebanggaan yang dimana tidak mampu saya ucapkan dengan kata-kata, baik sahabat tani. Saya yakin setiap YouTuber pasti mengharapkan ini supaya bisa dapat gajian seterusnya. Oke sahabat tani, sekali lagi saya menyatakan, sekali lagi saya mengucap syukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berterima kasih juga kepada seluruh masyarakat Indonesia dan masyarakat mancanegara yang mungkin pernah berkunjung di Ferry Dunia Tani. Oke sahabat tani, jadi untuk kita sukses di YouTube ini, kita tidak perlu penampilan harus bagaimana, harus elegan ya. Di YouTube ini untuk sukses tidak harus kita malu memakai kantong ya, kantong beserta parang. Untuk sukses di YouTube ini pun kita hanya butuh modal, yaitu keilmuan sahabat tani, keilmuan dan kejujuran dalam berbagi ilmu pengetahuan. Jadi karena Ferry Dunia Tani ini membahas seputar channel pertanian kopi. Nah, jadi yang selama ini saya bagi-bagikan baik dari konten perdana saya hingga sekarang, alhamdulillah penontonnya ramai. Alhamdulillah banyak sekali dukungan, alhamdulillah disupport, alhamdulillah. Berarti itu tandanya masyarakat masih banyak yang telah mengambil ilmu yang saya bagikan. Karena pada dasarnya di sini saya tidak menggurui sahabat tani. Tidak ada guru, tidak ada murid. Saya berbagi karena ikhlas di hati. Berbagi supaya sahabat tani kopi apalagi yang pemula bisa maju terus. Nah, oke sahabat tani, kita akan bahas dulu tentang bagaimana saya akhirnya bisa dapatkan Google AdSense. Kita akan bahas dari awal sahabat tani. Jadi awal sekali ini, sebelum saya memiliki channel Ferry Dunia Tani, dulu saya ada memiliki channel mancing ya, channel mancing. Jadi karena saya waktu itu masih awam, masih tidak tahu apa-apa, jadi sekedar saya upload saja dan tidak tahu cara edit ini edit itu, tidak tahu pengaturan privasi dan sebagainya. Dan akhirnya channel saya sebelumnya terkenalah pelanggaran, yang dimana pelanggaran ini nggak saya duga-duga ternyata terkena klaim hak cipta ya, klaim dari musik ya. Jadi banyak, ada berapa video saya di video mancing waktu itu terkena spam, pelanggaran pedoman komunitas, hingga pelanggaran lain mungkin saya nggak tahu sahabat tani. Oke sahabat tani, jadi setelah channel saya tadi, channel mancing saya mengalami kegagalan, saya sempat down, saya sempat nggak percaya dengan YouTube, dan saya tidak lagi meneruskan YouTube di saat itu hingga 2 tahun lamanya. Akhirnya karena ada teman kita, ada saudara-saudara kita yang saya perhatikan udah mendapatkan gaji ya, sudah menikmati gaji dari YouTube. Ya namanya gaji dari YouTube ini bisa naik bisa turun tergantung view ya sahabat tani ya. Oke, setelah itu saya tertarik lagi terjun ke dunia YouTube. Akhirnya saya bangunlah channel Ferry Dunia Tani. Kenapa saya bangun channel Ferry Dunia Tani? Karena kebetulan saya bertani kopi. Kebetulan yang dekat dari rumah saya itu kebun kopi. Kebetulan ilmu yang saya dapat itu ilmu perkopian. Dan sekaligus saya juga rutin ikut penyuluhan pertanian dan kelompok-kelompok tani seputar kopi. Jadi dari situ saya berpikir yang namanya pahala tidak hanya memberi dalam segi duit, tapi dalam segi ilmu bisa mendapatkan pahala. Dari segi ilmu, para pemula ya yang lagi belajar kopi
menanam kopi, budidaya kopi, nah, akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah begitu. Nah jadi tujuan saya itu sahabat tani. Dan sewaktu pertama kali saya bangun channel saya Peri Dunia Tani itu di tanggal 18 Agustus ya 2022. Nah kalau nggak salah sekitar 2 tahun lalu sahabat tani. Diterima monetisasi pas saya sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Padahal di saat saya mengajukan monetisasi di waktu itu sebenarnya sudah ada peraturan baru dari YouTube ya, dengan 500 subscriber dan 2000 jam tayang kalau nggak salah saya itu sudah mengajukan ya. Tapi saya di saat itu belum kena di saat seperti itu, sahabat tani. Jadi setelah ya saya sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, saya ajukanlah ya dengan melewati segala macam proses-proses pengisian data ini data itu sangat banyak sekali memang ya, sedikit juga sih agak rumit kalau kayak kita ini yang masih awam sahabat tani. Akhirnya berhasil lah sudah ya, akhirnya kita verifikasikan. Nah dan akhirnya kita menunggu Google AdSense-nya datang. Jadi setelah saya ajukan, saya menunggu, sudah berminggu-minggu saya menunggu saat itu sahabat tani. Saya merasakan loh, kok belum sampai ya. Kok belum sampai. Jadi di situ saya sempat berpikir lagi, apa jangan-jangan bermasalah lagi gitu ya. Apa jangan-jangan saya ada pelanggaran lagi. Nah, karena akibat saya pernah melanggar di channel saya yang dulu, channel mancing saat itu. Jadi sempatlah akhirnya pikiran kita menjadi kotor sahabat tani. Akhirnya saya sudah nggak gubris lagi, nggak saya peduli lagi, ya udahlah. Mungkin nggak rezeki saya, masih tetap nggak rezeki karena udah 2 kali mencoba sukses di YouTube gitu ya. Rasanya ya itu perasaan aja gitu sahabat tani. Akhirnya saya rutin ke kebun, rutin ikut kemana-mana lah penyuluhan pertanian kelompok tani ini itu. Jadi di satu kejadian waktu itu saya bersama istri saya kebetulan berangkat ke kebun. Kami ingin lakukan pembabatan atau bersih-bersih ya, namanya di ladang, pasti sahabat tani tahu banyak kegiatan. Sepulang dari sana saya dikejutkan begitu saya masuk ke kamar saya tuh ya. Kamar saya ini memang jendelanya ada jerjak atas itu memang berhadapan di depan, pas di teras rumah. Nah, jadi kami dapatlah ini. Nah, mungkin ini dari pihak pos ya. Mungkin waktu menghubungi saya nggak saya angkat, jadi mereka selip aja di jerjak kamar saya. Lalu jatuh mungkin ke lantai begitu ya sahabat tani. Pokoknya begitu saya masuk ke kamar saya tengok, saya kaget. Loh, ini warnanya kok seperti ini kayaknya Google AdSense. Saya perhatiin gitu. Ternyata saya panggil istri saya. Dek, apakah itu Google AdSense? Saya bilang, punya siapa itu? Lalu istri saya bilang, mana ada yang lain, kan cuman abang YouTuber di rumah ini. Ya pasti sahabat tani tahulah gimana girangnya, gimana semangat, gimana senangnya dan terharu sahabat tani ya. Setelah saya temukan ini, akhirnya ya alhamdulillah tertera juga pin ya. Pin-pinnya sudah dikasih untuk kita supaya mudah gajian nanti sahabat tani. Nah, jadi waktu pengajuan monetisasi itu sekitar tanggal 23 Mei 2024. Berarti dari 2022 sampai 2024 hampir setahun. Berarti bilang aja 2 tahun ya, bilang aja 2 tahun. Nah, jadi kita menerima Google AdSense ini di setelah 23 Mei tadi yang telah saya ajukan ya. Berarti dari 23 Mei 2 minggu kemudian dari tanggal 23 Mei. Saya lupa juga tanggalnya sahabat tani. Nah ya setelah itu saya menerima ini ya, termasuk juga pinnya. Dan estimasi pendapatan saya pun saat ini baru mencapai 1 jutaan. Dia kan untuk mencairkan gajian dari Google AdSense ini, dari YouTube ini harus mencapai nilai minimalnya itu 1.300.000 sahabat tani. Jadi belum saya dapatkan, tetapi penyemangatnya sudah ada. Nah, jadi sahabat tani, arahan nih, saran dari saya ya, tidak bermaksud menggurui sahabat tani. Segala sesuatu memang harus yakin, ya, niat dan yakin. Dan yang paling penting sekali sahabat tani harus sabar dan positif dalam berpikir.
Ya jangan seperti saya tadi ya, sempat ragu-ragu. Padahal mungkin karena kitanya nggak sabar tadi ya. Alhamdulillah kita ketemu juga. Ya, ini Google Ads ini saya temui karena perkebunan kopi. Karena kalau saya tidak ngonten kopi mungkin nggak dapat ini. Ya, ini perdana seumur umur saya nge-YouTube ya ini, sekali ini saya dapatkan sahabat tani. Ini udah cukup menyemangati saya sahabat tani. Jadi sekali lagi sahabat tani, segala sesuatu harus yakin ya, dan segala sesuatu itu kita benar-benar kita jalani, sabar sahabat tani. Berusahalah buat konten yang berkelas, berkualitas. Kalau bisa sahabat tani, buatlah konten yang tidak ada sama orang lain. Misalnya kayak saya di konten kopi misalnya, kan banyak ya channel kopi lainnya. Nah misalnya di channel kopi lainnya membahas tentang masalah stek gitu ya, stek kopi atau sambung pucuk. Nah kita usahakan kita berbeda. Nah ini kalau saya sahabat tani, nah, kita berbeda sahabat. Dan sahabat tani perlu diketahui, supaya kita gampang membuat konten, gampang mengupload video, sudah pasti kita membutuhkan sumbernya ya kan. Jadi sahabat tani kalau ingin mengonten, sesuaikan dengan selera dan hobi sahabat tani. Dan yang terpenting jarak dari rumah ke kebun kita. Nah misalnya sahabat tani di perkebunannya banyak sawit, dekat dengan rumahnya kayak gitu ya. Nah, jadikan saja konten sahabat tani, jadikanlah konten. Nanti dari pohon sawit tersebut sahabat tani kaji lagi apa ilmu yang selama ini sahabat tani dapat untuk memajukan penghasilan di buah sawit itu. Nah bagikan ke publik sahabat tani, berbagi ya, dan lakukan dengan ikhlas sahabat tani. Karena saya selama ini pun udah berpikir begini sahabat tani, masalah berpenghasilan apa tidak di YouTube Allahu alam ya, yang penting saya akan coba lagi. Nah, ini ya di channel Peri Dunia Tani sahabat tani. Nah jadi sahabat tani, untuk monetisasi di YouTube ini sebenarnya gampang. Itu tadi yang pertama ya, kreatif ya. Yang kedua, ilmunya kita buat yang berbeda sahabat tani. Yang ketiga, buatlah sesuatu konten yang belum ada pada orang lain. Nah habis itu buatlah penerobosan ilmu baru, bagaimana misalnya gitu ya, supaya tanaman ini bisa berbuah lebih banyak, lebih lebat. Apa yang harus dilakukan, kayak seperti saya misalnya di kebun kopi, pemangkasan yang utama ya, pemupukan bagaimana ya gitu ya. Habis itu pemiringannya bagaimana. Nah itu banyak dicari-cari, karena untuk kalau kita perkirakan di Indonesia ini, petani kopi di Indonesia ini memang kalau saya lihat tidak terlampau banyak ketimbang petani sawit. Tetapi masih banyak juga petani kopi yang ingin cari tahu ilmu tentang perkopian sahabat tani. Sudah pasti ada yang mengunjungi kita. Nah seperti itu sahabat tani, dan berbagilah ilmu yang bermanfaat, itu yang terpenting. Oke sahabat tani, karena durasi terlampau panjang ya. Ini maaf nih, saya gugup karena mungkin terlampau kesenangan sahabat tani karena menemukan ini tadi, karena ini harapan setiap YouTuber pasti ini sahabat tani. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan supportnya dari masyarakat semuanya ya, baik di Indonesia baik di mancanegara yang pernah berkunjung di channel Peri Dunia Tani. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan saya akan terus berbagi ilmu seputar kopi ini ya, supaya petani kopi semakin berkembang, hasilnya semakin banyak, dan tahu cara mengatasi segala macam masalah yang terjadi pada tanaman kopi yang kita tanami itu sahabat tani. Nah jadi sekian dulu sahabat tani ya. Sekali lagi saya berterima kasih banyak sahabat tani. Saya akan lebih baik ke depannya. Dan begitu juga untuk sahabat tani, sukses terus, semangat dan bersabar, pasti bakal bisa menemukan Google Ads ini. Yang penting kita sabar sahabat tani ya. Terus kreatif dan terus memberi ilmu pengetahuan yang lebih cemerlang, terobosan-terobosan terbaru sahabat tani. Pastilah berhasil. Oke sahabat tani, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.